Muhammad sallallahu alaihi wasallam. Jemaah tersebut yang dimuliakan Allah Subhanahu wa taala, pada pertemuan-pertemuan sebelumnya kita sudah sampaikan tentang kondisi orang-orang kafir. Allah Subhanahu wa taala tidak membukakan pintu kepada orang kafir. Allah Subhanahu wa taala memberikan siksaan. Allah Subhanahu wa taala memberikan azab pada orang-orang kafir, sehingga ketika mayatnya diangkat ke langit itu ditolak. Ketika ruhnya diangkat, ketika ruhnya diangkat ke langit ditolak. Ditanya ini siapa? Dan juga ruhnya orang-orang kafir itu ruhnya berbau busuk. Dan juga setelah itu Allah Subhanahu wa taala sampaikan kondisi orang-orang yang beriman, yang mana mereka mendapatkan apa yang telah dijanjikan oleh Allah Subhanahu wa taala kepadanya. Kalau kita ketahui bahwasanya surga yang akan dimasuki orang-orang beriman itu bukan karena amal soleh yang dilakukan, tetapi karena rahmat Allah Subhanahu wa taala. Begitu juga dengan Nabi Muhammad. Para sahabat bertanya, bagaimana dengan kau ya Rasulullah? Begitu juga dengan saya. Allah Subhanahu wa taala masukkan saya ke surga bukan karena amal soleh yang saya lakukan, tapi adalah karena rahmat dari Allah Subhanahu wa taala. Pada hari ini kita lanjutkan kembali membaca dan mentadabburi ayat Allah Subhanahu wa taala surat Al-A'raf ayat 44 dan 45. Saya bacakan. A'udzubillahi minasyaitonir rajim. Wa nada ashabul jannati ashaban nar an qad wajadna ma wa'adana rabbuna haqqan wa hal wajadtum ma wa'ada rabbukum haqqan qalu na'am wa adzana mu'adhdhinun bainahum an la'natullahi 'alal zalimin alladhina yasudduna 'an sabilillahi wa yabghunaha 'iwaja wa hum bil akhirati kafirun. Wa nada ashabul jannah, penghuni surga memanggil, berteriak. Siapa yang dipanggil oleh penghuni surga? Ashaban nar, yaitu adalah penghuni neraka. Apa yang disampaikan oleh penghuni surga? An qad wajadna ma wa'adana rabbuna haqqan, bahwasanya saya telah mendapatkan apa yang pernah dijadikan oleh Tuhan kami selama dunia. Jadi orang-orang beriman sudah mendapatkan apa yang telah dijanjikan oleh Allah Subhanahu wa taala ketika di dunia. Kemudian orang-orang beriman bertanya kepada orang-orang ahli neraka, "Fa hal wajadtum ma wa'ada rabbukum haqqan?" Apakah kalian sudah mendapatkan, sudah menemukan apa yang dijanjikan Tuhan kalian kepada kalian? Apakah kalian sudah menemukan bahwa janji Allah itu adalah benar? Maka jawaban orang-orang kafir adalah qalu na'am. Iya, saya telah mendapatkan, telah membuktikan bahwasanya janji Allah itu benar. Janji Allah kepada orang-orang kafir, janji Allah kepada orang-orang yang tidak mau patuh kepadanya, mengikuti perintah dan meninggalkan larangannya, bahwasanya orang-orang yang kafir itu akan mendapatkan azab dan siksaan di akhir nanti. Ya, ketika ditanya oleh orang kafir, qalu na'am, kami mendapatkannya. Wa adzana mu'adhdhinun bainahum, kemudian memanggilah
di antara mereka itu para malaikat yang membagi data mereka Allah na'mullah al-zalim, bahwasanya laknat Allah bagi orang yang zalim. Ya masa sebelumnya Allah Subhanahu wa taala dia ta'ala bi mukhatabi ahli jannah. Allah Subhanahu wa taala mengkabarkan, menginformasikan bima yukhatibu ahli jannah, itu adalah bicara antara ahli surga dan ahli neraka. Bima yukhatibu ahli jannah ahli nar istaqarru fi manazilihim, ketika mereka sudah menempati tempat mereka masing-masing. Wa dzalika ala wajhi taklif wa tawbih, yang mana pembicaraan mereka atau nada orang-orang beriman kepada orang kafir itu atau orang-orang ahli surga kepada neraka itu adalah dengan nada sinis, dengan nada hinaan. Anqad wajadna ma wa'adana rabbuna haqqan, bahwasanya kami telah mendapatkan apa yang pernah dijanjikan oleh Allah Subhanahu wa taala kepada kami. Bahwa wajadtum ma wa'adana rabbuna haqqan, apakah kalian sudah mendapatkan, sudah menemukan apa yang dijanjikan oleh Allah Subhanahu wa taala sudah benar, bahwasanya orang-orang yang kafir, orang-orang yang tidak mau lalu kepadanya akan mendapatkan sisaan api neraka. Jadi orang-orang atau ahli surga menghina kepada orang ahli neraka. Ketika di dunia orang-orang kafir ini malah mengejek orang-orang beriman. Dan masalah soal soal biasa-biasa saja. Karena orang kafir ya tidak percaya dengan janji Allah Subhanahu wa taala. Maka orang kafir ketika dunia mengatakan pada orang beriman, ya mengalok-aloknya, ya bisa-bisa saja. Nah sekarang ketika sudah berada di surga, giliran saatnya orang beriman, saatnya ahli surga mengalok-alok orang kafir atau ahli neraka. Anqad wajadna ma wa'adana rabbuna haqqan, bahwasanya telah mendapatkan, telah membuktikan bahwasanya janji Allah itu benar. Bahwasanya ketika dunia, ketika kita melakukan kebaikan, melakukan amal saleh, akan dibalas oleh Allah Subhanahu wa taala dengan kebaikan pula. Sebesar apapun kebaikan, amal saleh yang dilakukan, maka akan dibalas dengan dilihat oleh Allah Subhanahu wa taala. Faman ya'mal mithqala dzarratin khairan yarah, siapa yang melakukan kebaikan walaupun sebesar biji zarah, walaupun sebesar biji atom, akan dilihat, akan dibalas oleh Allah Subhanahu wa taala. Allah Subhanahu wa taala tidak pernah zalim kepada hamba-Nya. Wa wajadtum ma wa'ada rabbukum haqqan, apakah kalian telah mendapatkan apa yang dijanjikan oleh Tuhan ketika dunia? Nah, inilah kalau orang ahli surga kepada ahli neraka. Gantian. Kama akhbar ta'ala di surat As-Saffat, kemudian Allah Subhanahu wa taala menyampaikan yang terdapat dalam surat As-Saffat, anal ladzina kana al-qarin min al-kuffar, bahwasanya ketika dunia orang beriman ini punya teman. Kana al-qarin min al-kuffar, orang beriman mempunyai teman dari orang kafir. Jadi selama dunia dia kafir, tidak mau mengikuti berita Allah Subhanahu wa taala. Apa yang disampaikan oleh Allah Subhanahu wa taala? Fattala'a farahu fi sawa'il, ahli surga diberikan kesempatan oleh Allah Subhanahu wa taala untuk melongok, untuk melihat saudaranya yang ada di neraka. Fattala'a farahu, orang-orang ahli surga melongok dan melihat saudaranya ketika berada di dalam
di dalam neraka, farahu fi sawa'il jahim. Orang beriman itu melihat saudaranya sedang berada di tengah-tengah api neraka yang sedang menyala-nyala. Ini diberi kesempatan oleh Allah Subhanahu wa taala. Jadi bisa berkunjung ahli surga mengunjungi ahli neraka, mengunjungi temannya ketika berada dunia dulu. Fatola al-farahu fi sawa'il jahim. Maka orang beriman melihat saudaranya ketika dunia dulu berada dalam neraka yang sedang menyala-nyala. Qala Allahi in kitta laturdin. Maka orang beriman berkata demi Allah, Allahi in kitta laturdin. Seandainya saya ketika dunia dulu mengikuti mengikuti ajakan, maka aku akan celaka. Ya, untung saja saya tidak mengikuti apa yang tidak ajakan. Saya bersabar, saya menahan diri untuk tidak mengikuti ajakan-ajakan, untuk tidak mengikuti melanggar perintah dan larangan Allah Subhanahu wa taala. Kata orang beriman, walau la ni'matu rabbi lakuntu minal munzirin. Kalau bukan karena nikmat dari Allah Subhanahu wa taala. Orang beriman diberikan kenikmatan dari Allah Subhanahu wa taala, nikmat hidayah, nikmat kebaikan, sehingga mampu meninggalkan ajakan orang-orang kafir. Lakuntu minal munzirin. Kalau bukan karena hidayah Allah, kalau bukan karena nikmat Allah Subhanahu wa taala, lakuntu minal munzirin, maka saya akan tersiar pula, akan menemani itu dalam neraka. Orang beriman atau ahli surga. Afamana bimayyitin, apakah kita akan mati kembali? Illa mautatuna al-ula wa ma nahnu bimu'adzabin. Kecuali kematian yang pertama, yaitu kematian di dunia. Wa ma nahnu bimu'adzabin. Dan kita akan diazab oleh Allah Subhanahu wa taala. Jadi ketika di akhirat nanti tidak ada lagi kematian. Ketika masuk neraka, ya udah itu selamanya. Tidak ada yang batasinya dengan kematian. Kalau kehidupan dunia ada yang membatasi. Ketika kita mendapatkan cobaan, mendapatkan ujian dari Allah Subhanahu wa taala, itu ada yang membatasinya. Itu adalah kematian. Ya, kalau sudah mati sudah selesai. Kita tidak mendapatkan ujian dan cobaan lagi. Tapi ketika sudah berada di akhirat, ketika sudah berada di akhirat nanti, yang mendapatkan kenikmatan yang mendapatkan surga itu adalah selamanya. Selamanya dia mendapatkan kenikmatan dari Allah Subhanahu wa taala. Tetapi bagi mereka yang mendapatkan neraka atau masuki neraka dan dibakar di dalamnya, itu adalah selamanya. Selamanya dia merasakan siksa api neraka. Illa bulan, kecuali kematian kita yang pertama. Di dalam surah Al-Baqarah Allah Subhanahu wa taala sampaikan bahwasanya perjalanan kehidupan kita ini akan mengalami 2 kali mati dan 2 kali hidup. A'udzubillahi minasyaitonir rajim. Kaifa takfuruna billahi wa kuntum amwata fa ahyaakum tsumma yumeetukum tsumma yuhyikum tsumma ilaihi turja'un. Bagaimana engkau bisa-bisanya kufur kepada Allah Subhanahu wa taala padahal sebelumnya engkau dalam keadaan mati. Wahyakum, kemudian Allah hidupkan. Hidup yang pertama itu adalah hidup di dunia. Kemudian Allah matikan kita kembali. Ya, hidup di dunia itu hanya sementara, berbatas waktu. Kematian Nabi Muhammad rata-rata 60 sampai 65. Ada yang lebih, ada yang kurang. Tapi kehidupan di dunia tersebut adalah kehidupan yang menentukan kebahagiaan kita. Apakah kita bahagia atau sengsara di akhirat nanti.
Dan karenanya kita manfaatkan semaksimal mungkin untuk berinvestasi kebaikan, beribadah kepada Allah Subhanahu wa taala dengan sebanyak-banyaknya. Inilah kesempatan bagi kita. Jadi kesempatan yang singkat selama dunia kita akan menjadi penuntut kebahagiaan kita di kehidupan yang kedua itu di akhirat nanti. Kemudian Allah Subhanahu wa taala mematikan kita kembali. Jadi kita berada di alam barzakh dalam penantian sampai waktu yang telah ditentukan oleh Allah Subhanahu wa taala. Setelah sampai waktunya, kemudian Allah bangkitkan dan hidupkan kita kembali untuk kehidupan yang kedua. Kehidupan kedua itu adalah kehidupan yang sebenarnya, kehidupan yang abadi. Siapa yang mendapatkan kenikmatan, selamanya dia akan mendapatkan kenikmatan. Bagi mereka yang mendapatkan siksaan, selamanya dia akan mendapatkan siksaan. Hadhihi nar allati kuntum bihi tukadzibun. Allah Subhanahu wa taala sampaikan hadhihi nar allati, inilah neraka allati kuntum bihi tukadzibun. Inilah neraka yang mana engkau dustakan sebelumnya. Jadi selama dunia orang kafir mendustakan tentang azab neraka. Maka Allah Subhanahu wa taala inna hadhihi nar allati kuntum bihi tukadzibun. Inilah ya neraka yang terdustakan selama dunia tersebut. Ketika dunia dulu selama dunia tidak percaya apaan, mana ada neraka, mana ada surga. Hidup kita ini hanya di dunia saja. Kalau kita berbicara terkait masalah surga dan neraka, itu tidak bisa dilamar, itu tidak bisa dilogikakan. Bagaimana kehidupan surga dan neraka? Yang dibutuhkan adalah keimanan. Bagi mereka yang iman, percaya kepada Allah Subhanahu wa taala, meyakini bahwasanya surga dan neraka itu ada. Kalau orang kafir tidak punya keimanan, tidak percaya katanya surga dan neraka. Makanya orang yang kurang imannya, orang yang kafir tidak percaya hal itu semuanya. Ketika kita bicara masalah surga dan neraka, itu adalah cuma dongeng-dongeng saja, janji-janji saja, tidak mungkin. Nah, Allah Subhanahu wa taala sudah membuktikan hadhihi narul lati kuntum biha tukadzibun. Inilah neraka yang kau dustakan selama dunia itu. Afasirun hadza am antum la tubsirun. Kemudian Allah sampaikan, afasir, apakah surga neraka yang kau rasakan sekarang ini sesuatu adalah sihir? Am antum la tubsirun, atau kamu tidak melihat dan tidak memperhatikannya? Selama di dunia orang-orang kafir menghina Nabi Muhammad, ajakan atau dakwah Nabi Muhammad dihina dan dilecehkan. Nabi Muhammad melakukan sihir, Nabi Muhammad adalah orang gila, orang majnun dan sebagainya. Berbagai macam ucapan hina disampaikan kepada Nabi Muhammad. Ketika di hari kiamat Allah sampaikan, hadhihi nar allati kuntum biha tukadzibun, neraka yang kau dustakan dulu. Afasirul hadza, apakah yang kau rasakan ini adalah sebuah sihir? Kata Allah Subhanahu wa taala, am antum la tubsirun, atau kamu tidak melihatnya? Kata Allah Subhanahu wa taala, islauha fasbiru aw la tasbiru sawa'un 'alaikum innama tujzauna ma kuntum ta'malun. Islauha, masukkanlah mereka orang kafir tersebut dalam neraka, bakarlah di dalam api neraka. Fasbiru aw la tasbiru, apakah kalian sabar atau tidak sabar? Sawa'un 'alaikum, sama saja, tidak akan mengurangi siksa, tidak mengurangi rasa sakit ketika masuk ke dalam neraka. Jadi tidak ada lagi fungsi kesabaran di sana. Sawa'un 'alaikum islauha, islauha fasbiru aw la tasbiru, bakarlah, kata Allah. Termasuklah orang kafir tersebut yang tidak percaya, yang mendustai neraka ketika selama di dunia. Islauha, sekarang masuklah mereka ke dalam dan mereka bakar mereka. Fasbiru aw la tasbiru, apakah mereka sabar atau tidak sabar?
bahwasanya kesabaran mereka itu tidak akan mengulangi sedikit pun siksaan yang diberikan oleh Allah Subhanahu wa taala. Sama saja. Innamal tujzauna ma kuntum ta'malun. Bahwasanya kalian akan disiksa, akan dibalas oleh Allah Subhanahu wa taala sesuai dengan apa yang kalian lakukan, kalian kerjakan selama di dunia. Surah An-Nur ayat 14 sampai 17. Dalam hadis Rasulullah SAW sampaikan bahwa dari kata Rasulullah SAW, Fasal Kulaibi Yawmal Badri, pada perang Badar, orang-orang kafir, orang-orang yang menantang Rasulullah SAW, orang-orang yang menghinakan Rasulullah dan para sahabatnya, itu banyak yang meninggal. Jadi orang-orang kafir di perang Badar banyak meninggal, kemudian mayat-mayatnya bangkai-bangkai dimasukkan ke dalam sebuah sumur, namanya sumur Khalid. Pada ketika bangkai-bangkai orang atau mayat-mayat orang kafir tadi yang gugur di perang Badar lalu masuk ke dalam kubur, kemudian Rasulullah SAW dengan nada yang kencang, dengan nada yang keras menyampaikan, "Ya Abu Jahal bin Hisham, wahai Abu Jahal bin Hisham." Jadi di antara mayat-mayat itu yang gugur yang mati di perang Badar itu di antaranya adalah Abu Jahal. Ya, Abu Jahal ini luar biasa, kaum musuh kepada Rasulullah SAW. Berbagai macam cara dilakukannya untuk memusuhi dan menghinakan Rasulullah SAW, sehingga ketika dia sudah mati di dalam Badar, Rasulullah sampaikan kepada mayatnya, "Ya Abu Jahal bin Hisham, wahai Abu Jahal bin Hisham, wa ya Utbah bin Rabi'ah." Yang kedua itu Utbah bin Rabi'ah, wa ya Syaibah bin Rabi'ah, wahai Syaibah bin Rabi'ah, wa sama ru'usahum. Kemudian Rasulullah SAW menyebutkan pimpinan orang kafir yang sudah mati, yang sudah meninggal. Hal wajibun mawadarukum haqqan. Apakah kalian sudah menemukan, sudah mendapatkan bahwasanya apa yang pernah dijadikan oleh Tuhan ternyata satu kebenaran? Jadi Rasulullah SAW ajak bicara pemuka-pemuka Quraisy, pemuka orang kafir yang gugur atau yang mati ya, di perang Badar, diajak bicara oleh Rasulullah SAW. Hal wajibun mawadarukum haqqan. Apakah kalian sudah menemukan, sudah mendapatkan apa yang dijanjikan Allah itu adalah suatu kebenaran? Fa inni wajadtu ma wa'ada rabbi haqqan. Saya sudah mendapatkannya, saya sudah membuktikannya, kata Rasulullah. Allah Subhanahu wa taala menjanjikan yang melakukan kebaikan amal saleh akan dibalas dengan kebaikan. Pada hari ini Allah Subhanahu wa taala menjanjikan kemenangan pada saya dan juga pada sahabat orang Islam. Ini adalah janji Allah. Allah Subhanahu wa taala menjanjikan bahwasanya Nabi Muhammad Rasulullah akan mendapatkan kemenangan. Sudah dibuktikan. Itu adalah janji yang benar. Fa ini wajadtu ma wa'adani rabbi haqqan. Saya akan membuktikannya, saya akan mendapatkan apa yang telah dijanjikan oleh Allah Subhanahu wa taala. Wa qala Umar, ketika itu Umar berada di samping Rasulullah melihat apa yang dilakukan oleh Rasulullah. Kemudian Umar bertanya, "Ya Rasulullah, wahai Rasulullah, takhatibu qauman qad jayyu." Kamu mengajak bicara orang yang sudah meninggal, sudah jadi bangkai. Ya, kenapa kamu mengajak bicara orang yang sudah meninggal, yang sudah menjadi bangkai? Bahwa walladzi nafsi biyadihi. Rasulullah SAW jawab, demi diriku berada di tangannya.
Ma'antum yasma'a lima aqulu minhum walakin la yastati'u ayyudihu. Kalian lebih mendengarkan apa yang saya ucapkan, yang saya sampaikan kepada mayat-mayat muka boleh sekitar orang kafir ini. Walakin la yastati'un ayyudihu, akan tetapi mereka tidak bisa menjawab. Jadi ketika diajak bicara dengan Rasulullah SAW, mayat-mayat orang kafir yang sudah mati dan tinggal tadi dan sudah dimasukkan ke dalam sumur, diajak bicara oleh Rasulullah SAW, ya Umar berkata, ya bertanya, kenapa engkau mengajak orang yang sudah mati berbicara? Kata Rasulullah, mereka itu normal, mereka mendengarkan apa yang saya sampaikan, apa yang saya ucapkan. Walakin la yastati'una ayyudibu, akan tetapi mereka tidak bisa jawab saja, nggak bisa jawab. Ya nggak mungkin nggak bisa jawab. Kalau orang nggak bisa jawab pada tahu semua, gitu. Mayatnya hidup lagi, gitu kan. Inilah yang menjadi dasar dalil bahwasanya mayat yang sudah meninggal ketika dikuburkan itu bisa mendengarkan pembicaraan. Ketika mayat sudah dikubur dan yang menguburkan sudah balik, gitu kan, itu juga bisa mendengarkan suara orang yang menguburkannya. Wa qawluhu fa'adana mu'adzinu bainahum. Setelah itu fa'adana, memanggillah al-mu'adzinu, orang yang memanggil, bainahum, di antara mereka. Adzan adalah memanggil, berteriak. Al-mu'adzin, orang yang memanggil namanya mu'adzin. Orang yang memandangkan azan namanya adalah mu'adzin. Yang dimaksud adalah malaikat. Jadi ada malaikat yang berteriak, ada yang memanggil. Di antara mereka Al-la'natullahi 'alal zalimin, bahwasanya laknat Allah bagi orang-orang yang zalim. Jadi orang yang zalim itu berhak untuk mendapatkan laknat dari Allah Subhanahu wa taala. Siapa yang dimaksud dengan orang zalim tersebut? Kemudian Allah Subhanahu wa taala menjelaskan di ayat setelahnya, yang dimaksud dengan orang-orang yang zalim tersebut adalah alladzina yasudduna an sabilillahi wa yabghunaha iwaja. Orang-orang zalim yang mendapatkan laknat Allah tersebut adalah yasudduna an-nasa an ittiba'i sabilillahi wa sa'ihi wa ma ja'a bihil anbiya. Yang maksud dengan orang zalim itu adalah mereka yang menghalang-halangi manusia an ittiba'i sabilillah, mengikuti jalan Allah Subhanahu wa taala, mengikuti perintah Allah Subhanahu wa taala, meninggalkan larangan Allah Subhanahu wa taala. Ini dihalang-halangi. Ketika orang melakukan kebaikan, melakukan ibadah, diganggu oleh mereka, dihalang-halangi mereka, disampaikan berita-berita bohong. Dan ngapain kamu melakukan kebaikan, ngapain kamu ibadah, ngapain kamu sholat, ngapain kamu zakat, ngapain kamu menolong orang lain. Tidak ada gunanya, tidak ada manfaatnya. Orang diganggu. Tujuannya ada supaya orang tidak dekat dengan Allah Subhanahu wa taala, tidak menyembah Allah Subhanahu wa taala. Wa yasudduna an-nasa an ittiba'i sabilillah, menghalangi manusia untuk mengikuti jalannya Allah Subhanahu wa taala, wasara'i, dan syariat-syariatnya, wa ma ja'a bil anbiya, dan juga apa yang datang dari para nabi. Ngapain ikut nabi? Itu kan beda dengan kita. Kita nabi, zaman sudah berbeda dengan zaman kita. Ya, kita harus menyesuaikan zaman, ya. Zaman sekarang seperti ini, kita ikuti, gitu. Ya, dia berusaha mau menerangkan semua tenaganya, upayanya, bahkan rela mengeluarkan uangnya, hartanya untuk menghalangi manusia untuk beribadah kepada Allah Subhanahu wa taala. Inilah yang disebut dengan orang yang zalim. Wa yaquluna an takuna sabilan mu'awwajan ghairu mustaqimah, dan menginginkan dan membelokkan jalan yang lurus tadi
jalannya saja dibelokkan. Ya, dibuat persimpangan dibelokkan, yang berbagai macam godaan. Ini lakukannya. Hatta la yattabi'ahan. Tujuan utamanya adalah mereka yang melakukan tersebut, mereka menghalangi manusia untuk mengikuti jalan Allah Subhanahu wa taala, perintah dan larangannya, dan juga para nabi, dan menolakkan jalan-jalan yang tersebut sampai kapan? Hatta la yattabi'aha ahad, sampai tidak ada satu orang pun yang mengikuti jalan Allah Subhanahu wa taala, sampai tidak ada satu orang pun yang mengikuti apa yang datang dari para nabi. Itu tujuan yang luar biasa. Tidak ada akhirnya. Nah, jadi orang kafir itu tidak ada artinya untuk menghalangi kita taat kepada Allah Subhanahu wa taala. Karena targetnya adalah hatta la yattabi'aha, sampai tidak ada satu orang pun yang mengikuti, yang taat kepada Allah Subhanahu wa taala dan Rasulnya. Inilah target yang luar biasa, sampai satu orang pun gitu kan ya. Nah, sekarang ini ya, masih banyak yang taat kepada Allah Subhanahu wa taala gitu kan. Mereka akan berupaya semaksimal mungkin. Apalagi yang bisa dilakukan untuk menghalangi manusia untuk tidak taat kepada Allah dan Rasulnya, itu tidak mengikuti ajaran Allah dan Rasul. Wa hum bil akhirati kafirun wa hum bi liqa'illahi fi daril akhirah kafirun. Yang mana mereka orang-orang zalim tersebut adalah orang-orang yang kafir ketika bertemu dengan Tuhannya di hari akhirat nanti. Al-jahiluna al-mukadzibuna bidzalika, mereka itu menuntut dirinya dan mendustakan dengan hal tersebut. La yusaddiqunahu wa la yu'minun, mereka tidak mempercayainya dan tidak mengimaninya. Walihada la yubaduna bima ya'tuna min munkarin minal qawli wal amali, karena itu mereka tidak memperdulikan, tidak peduli bima ya'tun, apa-apa yang akan datang kepada mereka, sisa-sisa Allah Subhanahu wa taala yang akan disampaikan kepada mereka. Li'annahum la yakhafuna hisaban alaihim. Kenapa? Karena mereka tidak takut dengan hisabnya Allah Subhanahu wa taala. Ya, karena mereka tidak yakin, tidak percaya orang kafir gitu. Karena saudara mereka itu cuma cerita saja gitu. La yakhafuna hisaban alaihim, mereka tidak takut. Silakan saja nanti dihisab dihitung. Saya tidak akan takut. Saya akan hadapi semuanya gitu kan. Walau iqamah, dan juga tidak ada takut dengan hukuman, tidak takut dengan hisab, dan juga tidak takut dengan dengan hukuman. Fahum syarrun nasi a'malan wa aqwalan, adalah bahwasanya mereka itu adalah seburuk-buruknya manusia, baik itu dari segi amalan, perbuatan, maupun dari segi perkataan. Ya, inilah orang yang seburuk-buruknya. Ya, seburuk-buruknya orang adalah mereka yang menghalangi kita, menghalangi orang beriman untuk mengikuti apa yang diberitakan oleh Allah dan Rasulnya. Ketika kita melakukan ibadah, melakukan kebaikan, dihalang-halangi. Ini adalah seburuk-buruknya orang dalam hal amalan dan juga dalam hal perkataan. Alhamdulillah, yang sampai kita termasuk orang-orang yang menghalang-halangi orang lain dalam melakukan kebaikan. Nah, kita fokus kepada diri kita sendiri, bagaimana caranya supaya kita bisa lebih banyak dalam